Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berbagi atau sharing sedikit terkait dengan salah satu materi dalam Kimia Analitik 2, mata kuliah Kimia Analitik 2, yaitu terkait dengan teknik pemisahan ekstraksi yang dilakukan dengan cara dingin. Tentunya merupakan metode-metode yang dibahas di dalam ekstraksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metodenya, yaitu perkolasi. Nah, baik. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan perkolasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang akan nantinya menjelaskan terkait dengan materi kali ini. Sebelumnya kami dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Universitas Negeri Gorontalo. Ya, untuk di dalam kelompok dosen sendiri ada saya sendiri, yaitu Galang Anugrah Putra Lambato, Nurlaila Lasni, kemudian Resti Ayu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke dalam pengertian dari perkolasi. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perkolasi. Di mana perkolasi merupakan cara penyaringan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Di dalam melakukan proses diskolasi, proses difusi yang merupakan fungsi dari kecepatan perkolasi, kuantitas pelarut dan konstanta difusi obat pelarut, dan hal ini karena mudah dilakukan. Kemudian juga ya, perkolasi merupakan prosedur pilihan untuk kebanyakan ekstraksi tanaman, seperti halnya salah satu metode yaitu maserasi. Kemudian perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Ini merupakan sebuah keuntungan juga dari perkolasi sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang diterapkan dalam perkolasi sendiri. Di mana prinsip yang diterapkan yaitu adalah serbuk simplisia yang ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, karena cairan penyaring dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Ya. Jadi nantinya cairan akan dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk simplisia yang sudah dibasahi tadi. Kemudian cairan penyaring akan melarutkan zat-zat aktif sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Kemudian kekuatan yang berperan dalam perkolasi antara lain yaitu gaya beratnya, kekentalan daya larut, tegangan, permukaan, terus adanya difusi dan osmosis, kemudian adhesi, dan adanya daya kapiler dan daya gesekan. Dan hal lain merupakan yang nantinya berperan penting dalam proses perkolasi berlangsung. Kemudian kita masuk ke dalam metode perkolasi, yang mana mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Resti Ayu. Untuk Resti Ayu saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pemurnian dalam metode perkulasi. Pada perkulasi, seperti halnya bahan tanaman, dihaluskan sampai mencapai derajat kehalusan tertentu. Tetapi jangan terlalu halus karena mengganggu filtrasi pelarut melalui simplisia. Karena simplisia diletakkan dalam bentuk lapisan tebal dalam alat perkulator. Pertama kali, tanaman dibasahi dengan pelarut ekstraksi. Sebagai aturan umum, hal tersebut dilakukan di luar perkulator dan dibiarkan memelar atau membengkak sebelum dimasukkan ke dalam perkulator. Simplisia yang sudah dibasahi dipindahkan ke perkulator dengan sistem pemasukan spiral. Sesudah pembentukan lapisan, ditutup dengan pelarut pada unit perkulator besar atau dalam skala industri. Pelarut dibuat selalu dalam keadaan mengalir, dengan sistem pompa dan airan bergerak dari bawah menuju ke bagian atas, untuk secepatnya mencapai keadaan setimbang. Selanjutnya, skematik alat. Bentuk-bentuk perkulator ada 3 macam, yaitu perkulator bentuk tabung, perkulator bentuk paruh, dan perkulator bentuk corong. Pemilihan perkulator tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan disaring. Yang pertama, perkulator bentuk tabung. Biasanya, perkulator bentuk tabung ini digunakan untuk pembuatan ekstrak cair. Selanjutnya, perkulator bentuk paruh. Biasanya, digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar tinggi. Selanjutnya, perkulator bentuk corong. Biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak
atau tintur dengan keadaan rendah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perkolasi. Yang pertama, reperkolasi. Pada reperkolasi dilakukan pemekatan sari dengan pemanasan. Pada reperkolasi tidak dilakukan pemekatan. Reperkolasi dilakukan dengan cara simplisia, dibagi dalam beberapa perkolator. Hasil perkolator 1 dipisahkan menjadi perkolat 1 dan sari selanjutnya disebut susulan 2. Susulan 2 digunakan untuk menyaring perkolator 2. Hasil perkolator kedua dipisahkan menjadi perkolat 2 dan sari selanjutnya disebut susulan 2. Pekerjaan tersebut diulang sampai mendapat perkolat yang diinginkan. Yang kedua, perkolasi bertingkat. Pada perkolasi bertingkat, serbuk simplisia yang hampir tersari sempurna. Sebelum dibuang disaring dengan cairan penyari yang baru. Penyaringan akhir serbuk simplisia dengan menggunakan cairan penyari yang baru diharapkan agar serbuk simplisia tersebut dapat tersari sempurna. Sebaliknya, serbuk simplisia yang baru disari dengan perkolate yang hampir jenuh. Dengan demikian akan diperoleh perkolat akhir yang jenuh. Perkolat dipanaskan dan dipekatkan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perkolasi. Yang pertama, keuntungan. Lebih mudah dan sederhana dilakukan, dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun industri. Dia merupakan prosedur pilihan untuk kebanyakan ekstraksi tanaman seperti halnya meserasi. Dan yang kedua, kerugian. Simplisia harus dibasahi lebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Masa simplisia tergantung pada tinggi perkolator. Simplisia lebih memadat sesudah beberapa kali melakukan proses ekstraksi. Hal ini dapat menghalangi kelancaran aliran pelarut. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.